Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sambung pelajaran sirah kita yang pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Hashim. Hashim itu nama aslinya Amr. Katakan Hashim nama aslinya Amr. Habis itu Hashim itu orang yang pertama memberi makanan gasan jamaah haji berbentuk roti yang diramuk-ramuk ditambah kuah. Dicampur kuah. Itu orang yang pertama si Hashim nih. Dan juga si Hashim nih orang yang pertama mengadakan perjalanan untuk orang-orang Quraisy, yaitu 2 perjalanan. Maksudnya biasanya kebiasaan orang Quraisy itu berdagang, mengadakan perjalanan itu untuk berdagang. Berdagang itu satu waktunya, sekali setahun aja pas musim panas. Sekali setahun. Nah, pas Hashim jadi tokohnya, Sidin mengadakan 2 kali setahun. Jadi banyak dapat untung. 2 kali setahun, ketika musim panas dan musim dingin. Itu Hashim. Habis itu Kisah Sidin pas Sidin hendak melakukan perjalanan ke kota Syam, Sidin singgah di Madinah. Pas Sidin singgah, Sidin kawin lawan seorang perempuan bernama Salma. Dari Salma lahirlah anak namanya Syaibah. Nah, Syaibah ini karena orang yang kita kenal sebagai Abdul Muttalib. Kenapa jadi digelari Abdul Muttalib? Ada sejarahnya, ada kisahnya. Sudah kita kisahkan sebelumnya. Aku ulangi lagi. Jadi setelah si Hashim meninggal di kota Syam, itu kepemimpinan Hashim tadi itu dilanjutkan oleh ading Sidin, oleh dang sanak Sidin, yaitu namanya Al-Muttalib. Jangan Abdul Muttalib lah, Al-Muttalib. Itu dang sanak si Hashim, Al-Muttalib. Al-Muttalib nih sebelumnya kada tahu bahwa si Hashim nih ada bisi anak di Madinah. Kada tahu. Lalu akhirnya mendengar kabar si Hashim ada bisi anak di Madinah. Dicari tahu oleh si Al-Muttalib, sampai akhirnya ketemu. Pas ketemu menangis si Al-Muttalib nih. Menangis kehimungan. Habis itu meragap. Lalu hendak langsung membawa ke Makkah nih. Kada jar si Syaibah, si Abdul Muttalib kada. Sebelum mamaku mengizinkan. Nah, ini adab. Jadi jangan kemana-mana lawan siapakah. Jangan kemana-mana lawan siapapun kecuali sudah beizin lawan kuitan. Kecuali sudah beizin lawan mama. Apabila kada beizin, jangan wani-wani tulak. Atau apabila kada diizinkan, jangan wani-wani tulak. Nah, itu Abdul Muttalib mengajarkan lawan kita. Akhirnya si Al-Muttalib minta izin lawan mamanya. Awalnya kada diizinkan. Pacang memisahkan antara anak lawan mama nih. Awalnya kada diizinkan. Dibujuk oleh Al-Muttalib. Anjar Al-Muttalib, aku nih membawa kada gasan menculik pang, kada gasan dijual pang, anak ikan bahasa kitanya nih. Ini aku nih membawa Al-Muttalib nih bulik
itu ke tempat kekuasaan abahnya, supaya si anak nih kena meneruskan kekuasaan abahnya. Nah, itu bahasa kitanya, Akhirnya mamanya si Salma nih, mamanya namanya Salma tuh mengizinkan si Syaibah atau Abdul Muttalib untuk pulang ke Mekah. Sampai di kota Mekah, ya kan Al-Muttalib dan si Syaibah ini beboncengan. Sampai di kota Mekah orang melihat, oh Al-Muttalib membawa kekanakan. Oh, Al-Muttalib membawa budak hanyar. Soalnya orang tuh biasanya kayak ini. Orang tuh biasanya setelah melakukan perjalanan jauh, apabila ia membawa seseorang, biasanya yang dibawa seseorangnya tuh budak. Hasil daripada jualannya, hasil daripada keuntungannya budak tadi itu. Biasanya kayak itu. Lalu orang mengira, oh, hadza Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan artinya budaknya si Muttalib. Lalu orang nyebut tuh Abdul Muttalib. Nah, akhirnya apa? Akhirnya lekat gelar itu tuh. Padahal namanya Syaibah. Akhirnya lekat. Habis itu Abdul Muttalib berdiam melawan si Al-Muttalib nih sampainya agak remaja, agak dewasa. Kemudian si Al-Muttalib nih meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kecelakaan apa kan tahu? Entah dibunuh orang, entah kecelakaan apa itu. Cuman intinya bahasanya di sini halaka. Halaka itu ya meninggal dalam keadaan yang tragis tuh halaka. Beda kayak Hashim mata. Mata tuh yang mati normal aja. Setelah meninggal Al-Muttalib, lalu Abdul Muttalib si Syaibah ini naik sebagai pimpinan menggantikan si Al-Muttalib. Dikatakan di kitab ini Al-Muttalib ini memimpin dengan kaya pendahulunya, kayak abahnya, kayak pamannya, kayak kainya, luar biasa bagus orangnya. Bahkan Abdul Muttalib nih lebih harap lagi, lebih bagus lagi dalam memimpin. Sehingga masyarakat tuh ketujuh lan Abdul Muttalib. Kita baca walamma matal Muttalib wasaba Naufal ala arkahi Abdul Muttalibi faghasabahu iyyaha. Dan ketika Al-Muttalib meninggal, wasaba Naufal, wasaba merampas, si Naufal merampas, menyerobot. Wasaba itu menyerobot. Jika orang berantri itu seorang pendudian datang langsung maju ke muka itu menyerobot. Nah, si Naufal ini menyerobot. Naufal ini siapa gerang? Naufal ini dangsanaknya Al-Muttalib. Jadi dangsanakan itulah Hashim, Naufal, Al-Muttalib lawan Abdi Syams. Itu 4 bedang sanak. Jadi Naufal itu paman dari abahnya oleh si Abdul Muttalib. Nah, si Naufal ini menyerobot apa? Ala arkahi Abdul Muttalib, atas kekuasaan. Arkah itu kekuasaan, atas kekuasaan Abdul Muttalib.
Faghasabahu, ghasab itu merampas. Maka merampas, maka si Naufal merampasnya dari merampas kekuasaannya si Abdul Muthalib. Hadang aku cek bang. Kadada dua dahulu. Minggu kenah pastiannya. Jadi bisa juga nih bacaannya faghadabahu, tertinggal titiknya di shad tuh, ghadab paidot. Maka si Abdul Muthalib marah. Sarik. Kenapa sarik? Haknya diambil, kekuasaannya diambil, sarik. Kita hak kita misalnya diambil, sarik kita. Karena sarik si Abdul Muthalib nih, fasa'ala rijalan min Quraisyin an-nusrata ala ammihi. Fasa'ala, maka si Abdul Muthalib meminta rijalan kepada tokoh-tokoh rijal, ke tokoh-tokoh min Quraisyin, dari suku Quraisy. Apa yang diminta oleh Abdul Muthalib? An-nusrata, pertolongan, ala ammihi, atas pamannya. Jadi karena merasa haknya diambil, Abdul Muthalib berpandir lawan tokoh-tokoh Quraisy supaya hakun menolongi Abdul Muthalib nih melawan pamannya. Apa ajar tokoh Quraisy? Faqalu, maka mereka berkata, la nadkhul bainaka wa baina ammika, kami tidak akan ikut campur. La nadkhul, kami tidak akan mencampuri, bainaka, antara engkau, wa baina ammika, dan antara paman engkau. Ya ibaratnya kami kada hendak umpat campur. Nah, bahasa kitanya, kami kada hendak umpat campur urusan ikam dan paman ikam. Selesaikan seorang, bahasa kitanya. Karena kada dapat respon yang baik dari orang-orang Quraisy, dari tokoh Quraisy, maka fakataba ila akhwalihi min Banin Najjar abiyatan yastanjiduhum. Maka Abdul Muthalib menulis ila akhwalihi, kepada pamannya. Nah, jadinya ada ada khol. Kalau tuh itu paman dari abah. Paman dari abah kayak Naufal nih. Naufal al-Muthalib. Itu paman dari abahnya Abdul Muthalib. Ada juga khol. Khol ini paman juga artinya. Tapi paman dari mama. Nah, kita kayak itu loh. Ada bisi paman dari abah. Ada bisi paman dari mama. Nah, itu. Jadi itu paman dari abah, khol paman dari mama. Nah, di sini maka Abdul Muthalib menulis ila akhwalihi, kepada paman dari mamanya. Nah, paman dari mamanya yang di Madinah. Siapa? Min Banin Najjar, dari keturunan Najjar, keturunan Bani Najjar. Abiyatan, beberapa bait, beberapa kata. Yang intinya apa? Yastanjiduhum, meminta pasukan mereka. Meminta pasukan mereka. Yastanjiduhum, minta pasukan lawan Wuhan Madinah. Wasara khaluhu Abu Sa'ad ibni Adi fi samanina rakiban. Wasaro, saro itu melakukan perjalanan. Khaluhu, pamannya dari mamanya tadi. Siapa pamannya namanya? Abu Sa'ad ibni Adi.
fi thamanina rakiban, bersama samanin 80 rakiban pasukan berkuda. Rakiban itu artinya pasukan penunggang. Ya, pasukan penunggang berkuda, pasukan berkuda tadi. Jadi Sidin Abu Sa'ad itu berangkat dari Madinah beserta pasukan 80 orang. Dikit aja. Hatta nazala bil abtah, sampai hatta sehingga nazala sehingga sampai bil abtah di daerah Abtah. Ada narang daerah Abtah min Makkah, dari kota Mekah. Jadi melakukan perjalanan sampai di daerah Abtah tadi. Fatalaqahu Abdul Muttalib, maka si Abdul Muttalib talaqahu, menemui pamannya. Jadi di Abtah tadi Abdul Muttalib bertamuan lawan si Abu Sa'ad, pamannya dari mamanya tadi. Talaqqa itu bertemu atau menemui. Faqala, berkata Abdul Muttalib, al-manzilu, bahasa kitanya ke rumah dulu. Ke rumah dulu kita mana istirahat, minum, makan dulu. Ibaratnya itu kaina dulu hendak berurusan. Al-manzilu, ke rumah dulu. Al-manzilu ya khal, ke rumah dulu wahai paman. Jar Abdul Muttalib nih. Ini beradab nih. Tamu kita suruh datang, kita mengundang orang, kita layani dulu, hendak kita layani dulu di rumah. Kada kita suruh langsung berurusan, bang. Faqala, berkata si Abu Sa'ad tadi, pamannya tadi, la wallahi hatta alqa Naufalan. La, tidak demi Allah, tidak demi Allah. Hatta alqa Naufalan, sehingga alqa, aku bertemu Naufal. Di sini bahasa kitanya tadi kan ditawar Abdul Muttalib ke rumah dulu mana. Jadi Sidin kada hendak aku ke rumah Ikam sebelum aku bertemu dengan Naufal. Nah, ibaratnya itu. Dan aku kada tamu Naufal, aku ada nak rumah Ikam dulu. Beresakan urusan dulu, hanya ke rumah Ikam. Nah, ibaratnya itu. Summa aqbala fawaqafa Naufal. Kemudian aqbala, kemudian menghadap. Kemudian si Abu Sa'ad ini menghadap, mendatangi aja kita, mendatangi. Fawaqafa Naufal, maka si Naufal stop. Maka si Naufal, maksudnya fawaqafa Naufal itu berdiri di hadapan Naufal. Summa aqbala, menghadap, fawaqafa Naufal, dan berdiri di hadapan Naufal. Si Naufalnya apa? Wa huwa jalisun fil hajari ma'a masyayikhi Quraisy. Si Naufalnya jalis, duduk, lagi duduk, fil hajari, di Hajar Aswad. Atau bisa juga diartikan fil hijri. Al-Hijr. Hijr itu Hijr Ismail. Al-Hijr aja lain Hajar. Hijr Ismail. Jadi Naufal begana di Hijr Ismail. Lagi duduk di Hijr Ismail. Ma'a masyayikhi Quraisy, bersama tetuha Quraisy. Masyayikh, tetuha Quraisy. Fasalla Abu Sa'din saifahu. Maka salah itu menodongkan kita, menodongkan si Abu Sa'ad tadi itu menodongkan saifahu, pedangnya, menodongkan di hadapan si Naufal.
Menodongkan itu menghunuskan. Nah, barangnya bahasanya. Waqala, dan berkata si Abu Sa'ad tuh, wa rabbal baiti, demi Tuhannya Baitullah, maksudnya demi pemiliknya Baitullah, la illam tarud ala ibni ukhti arkahahu la amkananna minka hadzas saif. La illam tarud, jika ikam kada membulikakan. Ini kita. La illam tarud, jika ikam kada membulikakan, apa yang kan? Ala ibni ukhti, atas anak dan sanakku. Anak dan sanak binianku. Ya, keponakan kita. Jika ikam, bila ikam, bahasa kita bila ikam kada membulikakan kepada keponakanku, apa yang dibulikakan? Arkahahu, kekuasaannya. Bila ikam kada membulikakan kekuasaan keponakanku, la amkananna, aku mungkin minka, kepada ikam, hadzas saif, dengan pedang ini. Maksudnya, amun ikam kada hakun membulikakan kekuasaan adingku, kekuasaan keponakanku, maka pedang ini akan berbicara. Nah, maka pedang ini akan berbicara. Ibaratnya kayak itu. Maka pedang ini akan berbicara. Maka urusannya lawan pedangku nih. Faqala, berkata si Naufal, rodattuha alaihi, rodattuha, aku telah membulikakan, aku telah mengembalikan hak-haknya tuh kekuasaan, alaihi, kepada, atas keponakan tadi, atas Abdul Muttalib. Ini Naufal, kekuasaan itu sudah aku bulikakan, aku sudah membulikakan kekuasaannya. Fa ashhada alaihi masyayikhu Quraisy, dan menyaksikan atasnya, kesaan tadi kan si Naufal bersaksi nih bahwa ini sudah memulikakan kekuasaan. Nah, pandirannya tadi telah disaksikan oleh para tetuha Quraisy. Summa nazala ala Abdul Muttalib, kemudian sampai ala Abdul Muttalib, di rumah Abdul Muttalib maksudnya. Jadi kan tadi beres dah urusan, akhirnya pamannya hanya bersinggah ke rumah Abdul Muttalib. Nah, itu. Fa aqama indahu thalathan, dan menginap. Kita aqama itu menginap, berdiam, indahu, bersamanya, bersama si Abdul Muttalib, thalathan, 3 hari. Si Abu Sa'ad ini menginap di wadah Abdul Muttalib. Abu Sa'ad menginap di wadah Abdul Muttalib selama 3 hari. Summa tamara wa raja'a ilal Madinah. Kemudian setelah 3 hari, si Abu Sa'ad ini hanya berumrah dulu. Setelah berumrah, wa raja'a ilal Madinah, dan pulang ke kota Madinah. Beres dah urusan. Ini. Falamma jara dzalika halafa Naufal Bani Abdi Syams ibni Abdi Manaf
ala Bani Hashim. Falamma jara dzalik. Ketika jara berlaku zalika hal itu. Ketika berlaku hal itu maksudnya Naufal ini kada terima juanya, diteror, diancam oleh Bani Sa'ad dan Abdul Muttalib tadi. Kada terimanya. Karena kada terima, si Naufal ini halafa, bersekongkol lawan halafa Naufal. Si Naufal bersekongkol lawan Bani Abdi Syams dengan keturunan Abdi Syams. Siapa Abdi Syams? Abdi Syams tuh kan tadi dangsanaknya si Naufal. Jadi Abdi Manaf tuh bisa anak 4. Yang ada Abdi Syams, ada Naufal, ada Al-Muttalib, ada Hashim. Nah, si Naufal ini bersekutu lawan keturunan dangsanaknya si Abdi Syams. Artinya bersekutu lawan keponakannya. Ibni Abdi Manaf ala Bani Hashim. Melawan Bani Hashim. Melawan keturunannya si Hashim. Jadi si Naufal bersekutu lawan keturunannya Bani Syams, Abdi Syams. Gasan apa? Gasan melawan Bani Hashim. Ya Abdul Muttalib nih. Walamma ra'at Khuza'atu Nasra Bani Najjar li Abdul Muttalibi qalu. Dan ketika ra'at melihat atau mengetahui, bisa juga Khuza'ah ini salah satu suku juga, salah satu suku Arab. Salah satu suku Arab ketika melihat atau mengetahui suku Khuza'ah, ketika suku Khuza'ah mengetahui Nasra pertolongan Bani Najjar untuk Abdul Muttalib, qalu mereka berkata. Jadi suku Khuza'ah itu mendengar atau mengetahui kisah bahwa Bani Najjar datang ke Mekah. Gasan apa? Gasan menolongi Abdul Muttalib. Karena kekuasaan Abdul Muttalib diambil oleh Naufal. Setelah mengetahui si Khuza'ah nih, Bani Najjar hakun jauh-jauh datang nih untuk menolongi Abdul Muttalib. Qalu mereka berkata, si Khuza'ah nih, suku Khuza'ah. Apa jinya? Nahnu waladnahu kama waladtumuhu. Nahnu waladnahu, kami waladnahu, kami yang melahirkannya. Waladnahu, kami yang melahirkan Abdul Muttalib. Kama waladtumuhu, sebagaimana kalian melahirkannya. Kami melahirkan Abdul Muttalib sebagaimana kalian melahirkan Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini anak siapalah? Nah, itu. Oke, kayak ini, kisahnya kayak ini. Abdi Manaf nih, ya anggaplah orang Arab ini banyak bisi bini. Rasanya sudah aku kisahkan bahwa pernikahan orang-orang Arab itu macam-macam, ada 4. Rasanya sudah aku kisahkan, nyatakan atau lihat di video sebelumnya. Ala kulli hal, orang Arab banyak bisi bini. Nah, Abdi Manaf nih, kan tadi bisi anak lakian 4. Ada Abdi Syams, ada Naufal, ada Al-Muttalib, ada Hashim. Nah, Abdi Manaf nih bisi bini. Bininya Abdi Manaf, kuitannya si Hashim nih, kuitan si Hashim, kuitan si Naufal, kuitan si Al-Muttalib, kuitan si Abdi Syams. Abdi Manaf bisi bininya dari suku Khuza'ah. Nah, dari bini suku Khuza'ah nih, Abdi Manaf diisi anak namanya Hashim. Sedangkan si Naufal, Abdi Syams itu beda mama, tapi satu abah. Nah itu. Jadi
Abdi Manaf tadi kawin lawan bebinian suku Khuza'ah melahirkan Hashim. Hashim kawin lawan Banin Najjar, lawan bebinian Banin Najjar melahirkan Al-Muttalib. Jadi maksudnya Ikam tuh Abdul Muttalib anak cucu kami. Kenapa jadi cucu kami? Karena Abdi Manaf kawin lawan binian suku Khuza'ah. Sebagaimana Banin Najjar itu merupakan istilahnya menganggap Ikam tuh cucu juga, menganggap Ikam tuh anak juga, karena mama Ikam berasal dari suku Banin Najjar. Nah itu. Jadi nahnu waladnahu, kami yang melahirkan Abdul Muttalib, sebagaimana Banin Najjar melahirkan si Abdul Muttalib. Nah itu sambungannya kayak itu. Nah, mun pusing, mun kada paham, WA aku takuni aku jelaskan bahasa. Ada apa? Jangan segan lah. Aku kada merasa dingalihakan. Amun masalah ilmu, kalau mun kada paham, kan aku anyaki. Supaya belajar itu ada hasilnya. Jangan kada paham tuh diharagu, jangan. Kada paham tuh betakun, jangan diharagu. Fanahnu ahaqqu bin nasrihi, maka kami jar Khuza'ah, jar suku Khuza'ah, maka kami ahaqqu lebih berhak bin nasrihi dengan menolongnya Abdul Muttalib. Salah berarti aku. Wadzalika di sini. Wadzalika anna umma Abdi Manaf minhum. Salahnya di sini aku. Wadzalika, dan itu anna, bahwasanya umma Abdi Manaf, mamanya Abdi Manaf. Mamanya Abdi Manaf minhum, daripada Khuza'ah. Minhum itu daripada mereka, daripada suku Khuza'ah. Maksudnya kayak ini. Maksudnya Abdi Manaf itu anaknya daripada Qusay. Yalah. Abdi Manaf anak daripada Qusay. Qusay ini bisi bininya namanya bininya dari suku Khuza'ah. Jadi Qusay kawin lawan binian suku Khuza'ah melahirkan Abdi Manaf. Abdi Manaf kawin melahirkan Hashim. Nah itu. Maka kami lebih berhak ya. Karena jika kadada kami, ibarat itu bahasanya, jika kadada kami, jika kadada mamanya daripada Abdi Manaf, kada harapan lahir Hashim, kada harapan lahir Abdul Muttalib dan sebagainya. Kami dulu tuh, yang di atas dulu. Tuh. Fadakhalu daron nadwati, maka memasuki daron nadwah, maka mereka memasuki daron nadwah. Maksudnya perkara ini dibawa ke darun nadwah. Darun nadwah itu apa? Tempat untuk menyelesaikan suatu masalah. Ibaratnya kita ini kayak pengadilan. Nah itu darun nadwah bahari. Wahalafu bani Hashim ala bani Abdi Syams wa Naufal. Wahalafu, dan mereka di sini ini halafu, di sini suku Khuza'ah, dan suku Khuza'ah halafu bersekutu dengan Bani Hashim melawan keturunan Abdi Syams atau Bani Abdi Syams dan Naufal. Jadi Khuza'ah bersekutu lawan Bani Hashim, Abdul Muttalib. Naufal bersekutu lawan Bani Abdi Syams.
wa hadzal halafu alladhi sara sababan li fathi Makkah kama sayati. Dan persekutuan ini, jadi persekutuan antara Khuza'ah lawan Bani Hashim, wa hadzal halaf, dan persekutuan ini alladzi shara sababan, yang menjadi sebab li fathi Makkah, bagi Fathu Makkah. Bagi apa Fathu Makkah tuh? Bagi Fathu Makkah tuh, Allah, bahasa Indonesianya apa Fathu Makkah? Qad ingat apa Allahumma shalli ala Muhammad. Fathu Makkah, penaklukan. Qad ingat, penaklukan kota Mekah. Kama sayati, sebagaimana yang dijelaskan yang akan datang. Maksudnya kayaknya akan dijelaskan. Sampai situ dulu kita belajar, karena kita sambung. Soalnya ini kita baca karena kada nyambung karena lawan yang lainnya. Waktu kita juga sedikitannya yang tersisa tuh. Jadi ini karena kita baca karena bersambung lawan kisah tentang Abdurrahah langsung. Maka itu aja. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.